Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Sofianti Maharani dari 1B Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin sebagai tugas mata kuliah kodifikasi. Nah, sistem endokrin atau sistem kelenjar adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran keluar yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Pengertian hormon sendiri yaitu merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon juga menjadi ciri khas dari sistem endokrin. Untuk fungsi dari sistem endokrin yaitu yang pertama menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau master of gland atau pituitary. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang dihasilkan oleh otak besar untuk menghasilkan berbagai macam hormon yang memiliki fungsi mengatur kinerja kelenjar lainnya. Kelenjar ini juga mampu bekerja sama dengan hipotalamus untuk mengendalikan organ-organ tubuh. Kemudian hipofisis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu lobus depan atau anterior, disebut juga adenohipofisis. Di bagian ini dihasilkan beberapa hormon, yaitu hormon somatotropin. Kemudian yang kedua yaitu hormon perangsang atau tiroid. Yang ketiga yaitu adrenokortikotropik atau ACTH. Yang keempat yaitu prolaktin atau PRL. Yang kelima yaitu gonadotropin. Nah, di gonadotropin ini terdiri dari 2 hormon, yaitu yang pertama folikel atau FSH. Pada wanita berfungsi merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan esterogen. Pada laki-laki hormon ini berfungsi untuk merangsang spermatogenesis. Yang kedua yaitu luteinizing atau LH. Pada wanita berfungsi merangsang ovulasi dan merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Pada laki-laki hormon ini berfungsi merangsang testis untuk mensekresikan hormon androgen ke aliran darah. Sekarang untuk lobus yang kedua yaitu lobus tengah atau intermedia. Di daerah ini berfungsi mensintesis hormon yang memberikan pigmen warna kulit yang dinamakan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Untuk lobus terakhir yaitu lobus belakang atau posterior, disebut juga neurohipofisis. Pada bagian ini berfungsi menyimpan hormon-hormon yang telah dihasilkan oleh sel-sel saraf yang berasal dari hipotalamus otak, yakni antidiuretik atau ADH, berfungsi untuk mengontrol keseimbangan tubuh melalui sebuah mekanisme pengeluaran urin. Yang kedua yaitu oksitosin, berfungsi memacu kontraksi otot saat seorang wanita melahirkan. Kemudian kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini berada di daerah leher depan bagian bawah kartilago krikoid di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 hormon, yakni tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Kemudian hormon ini berfungsi mengontrol metabolisme untuk menghasilkan energi dan suhu tubuh. Kelenjar tiroid sangat dipengaruhi oleh TSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Pada kelenjar tiroid juga terdapat kalsitonin yang berfungsi mengatur keseimbangan kadar kalsium di dalam darah sehingga mencegah kalsium keluar dari tulang. Kelenjar yang ketiga yaitu paratiroid. Ada 4 kelenjar paratiroid pada manusia yang letaknya tepat di bawah kelenjar tiroid, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Kelenjar ini mampu menghasilkan hormon paratiroid atau paratormon atau juga disingkat sebagai PTH. Paratormon merupakan hormon yang bersama dengan kalsitonin yang mampu mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsiumnya rendah. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama korteks adrenal di bagian luar. Pada korteks kelenjar ini menghasilkan 3 hormon, yaitu
Yang pertama berfungsi mengatur kadar glukosa dalam tubuh yang diambil dari perubahan lemak dan protein ke metabolit-metabolit intermediate yang kemudian dirubah menjadi glukosa. Nama hormonnya yaitu glukokortikoid. Yang kedua yaitu mineralokortikoid, berfungsi mengatur kadar garam dalam darah, ekskresi urin dan keringat. Yang ketiga yaitu gonadokortikoid, merupakan hormon kelamin yang terdiri atas androgen, estrogen, dan progesteron. Sebagai prekursor mengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lainnya. Kemudian medula adrenal atau di bagian dalam. Pada bagian ini dihasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Hormon ini dapat memicu jantung agar berdetak lebih cepat. Kita dapat merasakan kinerja hormon ini apabila dalam keadaan takut, misalnya takut ketinggian dan lain-lainnya. Kelenjar timus terletak di daerah dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Berbentuk menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, kelenjar pankreas atau Langerhans yang terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Di dalam kelenjar ini terdapat sel yang menyekresi insulin dan sel yang menyekresi glukagon. Insulin berfungsi mengatur kadar gula dalam darah dengan menyimpan kelebihan glukosa menyimpan glukosa tubuh menjadi glikogen di dalam hati. Sedangkan glukagon bersama insulin memiliki peran mengatur kadar gula darah dengan cara merombak glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang ketujuh, kelenjar gonad atau kelamin. Pada wanita, kelenjar ini terletak di daerah perut dan menghasilkan dua hormon. Yang pertama, estrogen, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu yang kedua, hormon progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki, kelenjar ini terletak pada buah zakar atau skrotum dan menghasilkan hanya satu hormon, yaitu testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin. Sekarang saya akan membahas kelainan sistem endokrin. Yang pertama, ada pada kelenjar hipofisis atau pituitari. Jika terlalu aktif akan menyebabkan akromegali, sedangkan jika pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang cukup, akan menyebabkan hipopituitarisme. Yang kedua, kelenjar pineal, menyebabkan insomnia. Yang ketiga, kelenjar tiroid, jika terlalu banyak atau hipertiroidisme seperti penyakit Graves. Jika terlalu sedikit menyebabkan kretinisme. Kemudian yang keempat, kelenjar timus, menyebabkan tumor kelenjar timus. Yang kelima, kelenjar adrenal, jika kelebihan kadar aldosteron menyebabkan hipokalemia. Jika kadar aldosteron rendah menyebabkan penyakit gagal jantung. Yang keenam, kelenjar pankreas, kelebihan hormon insulin menyebabkan penyakit hiperglikemia. Yang ketujuh, kelenjar ovari, jika kelebihan hormon estrogen dapat menyebabkan penyakit kanker payudara, kanker endometrium, dan penyakit jantung. Yang kedelapan, kelenjar testis, jika kadar LH dan FSH terlalu tinggi, maka menyebabkan penyakit autoimun dan sindrom Klinefelter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.